Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bersyukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan limpahan rahmat dan nikmat Allah tersebut, Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian dapat menyaksikan video presentasi kelompok 5 tentang korespondensi dan penataan arsip. Dan tidak lupa pula kita untuk bersalawat kepada junjungan Nabi kita, yakninya Nabi Muhammad SAW, dengan ungkapan kata Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah Manajemen Kantor dan Tata Usaha, Ibu Nelitawati SPD MPD PhD, Bapak Henry Buti Utama MPD, dan Ibu Fadila Yunistisa SPD. Sebelum kami memulai presentasi kami, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu, yaitu saya Firly Sylvia dengan NIM 22002019 akan membantu sebagai moderator pada video presentasi kali ini. Kemudian Amanda dengan NIM 22002005 sebagai penyaji pertama. Yang kedua yaitu Nabila Zara Utami dengan NIM 22002035 sebagai penyaji kedua. Dan terakhir Listia Aulia Putri dengan NIM 22002052 sebagai penyaji yang ketiga. Sebelum kami memulai presentasi tentang penyampaian materi, izinkanlah saya sebagai moderator untuk melantunkan ayat suci Al-Quran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul inni umirtu an a'budallaha mukhlishan lahuddin. Umirtu la'an akuna awalal muslimin. Qul inni akhafu in asaitu rabbi azaban yawmin azim. Qulillahu a'budu mukhlishan lahuddin. Fa'budu ma syi'tum min dunih. Qul innal khasirina alladhina khasiru anfusahum wa ahlihim yawmal qiyamah. Ala dzalika huwal khusranul mubin. Lahum min fawqiha zululam minan nar. Lahum min fawqihim zululalum minan nari wa min tahtihim zululal. Zalika yukhawwifullahu bihi ibadah. Ya ibadi fattaqun. Shadaqallahul azim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Telah dibacakannya ayat suci Al-Quran dalam video presentasi kali ini. Semoga dengan mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran tadi, terbukalah pintu hati kita untuk mendengarkan presentasi selanjutnya. Baik, presentasi yang pertama akan dibacakan oleh Nabila. Kepada Nabila dipersilahkan. Baiklah, perkenalkan, nama saya Nabila Zara Utami, NIM 22002035, akan menjelaskan yang pertama, pengertian korespondensi. Korespondensi secara etimologi berasal dari bahasa Inggris, yaitu correspondence, atau dari bahasa Belanda correspondentie, yang berarti hubungannya terjadi antara pihak-pihak yang terkait.
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, koperensi ini berarti perihal surat menyurat. Secara terminologi, dari berbagai pendapat ahli Purwanto 2007, korespondensi adalah suatu komunikasi verbal yang digunakan untuk menyampaikan pesan bisnis maupun non-bisnis secara tertulis, baik dalam bentuk memo, proposal, agenda, ataupun dalam bentuk pencapaian sebuah tujuan tertentu. Dalam pendapat lain, korespondensi dalam kegiatan perkantoran adalah sebagai teknik membuat surat dan berkomunikasi dengan surat. Sutrino dan Renaldi 2006. Seiring dengan pengertian tersebut, Johariah 2004 mengatakan bahwa surat itu sendiri adalah suatu alat dalam menyampaikan informasi atau pernyataan secara tertulis yang dibuat oleh seorang atau pejabat kepada pihak lain, baik atas nama sendiri maupun jabatan dalam organisasi. Apabila surat dari satu pihak kepada pihak lain itu bersifat informasi yang menyangkut kepentingan tugas dan kegiatan instansi yang bersangkutan, surat semacam itu disebut surat dinas atau surat resmi. Yang kedua, fungsi dan tujuan korespondensi. Fungsi dari korespondensi atau perihal surat menyurat dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, tanda bukti tertulis otentik. Sebuah surat dapat digunakan untuk pembuktian apabila terjadi perselisihan antara kantor-kantor atau pejabat-pejabat yang mengadakan hubungan korespondensi, seperti surat perjanjian, surat kuasa, surat kerjasama, dan lain sebagainya. Yang kedua, pedoman. Surat dapat digunakan sebagai pedoman untuk melakukan sesuatu atau melakukan tindakan, seperti surat perintah, surat instruksi, surat keputusan, surat peringatan, dan lain sebagainya. Yang ketiga, alat pengingat atau berpikir. Surat dapat digunakan untuk mengetahui kembali hal-hal yang telah terlupakan atau telah lama, seperti surat-surat yang diarsipkan. Dan yang terakhir, duta atau wakil dari penulis. Surat dapat digunakan sebagai wakil untuk menyampaikan informasi-informasi penting terkait hubungan antara dua pihak yang saling terkait dalam sebuah organisasi. Kemudian, tujuan dari korespondensi secara umum ini dilaksanakan untuk mencari informasi, memberi informasi, memasang barang, memberi perintah, atau hanya memberikan jasa-jasa yang menarik. Sekian dari presentasi saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi yang poin C, di mana materi tersebut tentang macam surat dan bahasa surat. Macam-macam surat dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, menurut wujud surat. Menurut wujud surat di sini ada 6 poin. Yang pertama, surat biasa atau bersampul adalah surat yang ditulis di atas kertas yang biasanya dimasukkan ke dalam sampul yang akan dikirimkan. Yang kedua, memo dan nota adalah surat yang dipakai secara intern dalam suatu organisasi. Memo dan nota dipergunakan untuk meminta atau memberi informasi serta petunjuk antar pejabat kantor. Yang ketiga, kartu pos. Yang keempat, warkat pos adalah suatu surat yang wujudnya berupa gabungan sampul dan kertas surat. Warkat pos digunakan apabila surat lebih panjang kartu pos. Isinya hanya boleh dibaca oleh orang yang berhak, yaitu yang tercantum pada alamat surat. Yang kelima, telegram adalah surat yang ditulis pada belangko telegram yang berisi pokok-pokok singkat permasalahan. Yang ketujuh, surat tanda bukti adalah surat berbentuk formulir yang dipakai sebagai tanda bukti aktivitas antara dua pihak, misalnya kwitansi, faktur, tanda terima, kartu identitas, dan sebagainya. Poin yang kedua, menurut sifat isinya. Menurut sifat isinya di sini ada 2 poin. Yang pertama, surat pribadi adalah surat yang dibuat seseorang yang isinya menyangkut kepentingan pribadi. Yang kedua, surat dinas adalah surat yang dibuat dan dikeluarkan oleh suatu lembaga, baik pemerintahan maupun swasta, dan ditandatangani oleh pejabat atau yang mewakilinya. Yang ketiga, menurut keamanan isinya. Menurut keamanan isinya di sini ada 3 poin. Yang pertama, surat biasa, yaitu surat yang tidak akan menimbulkan akibat buruk atau merugikan organisasi yang bersangkutan jika isinya diketahui atau dibaca orang lain.
Yang poin kedua, surat rahasia, yaitu surat yang isinya tidak boleh diketahui orang lain karena akan menimbulkan kerugian bagi organisasi atau pejabat yang bersangkutan. Yang ketiga, surat rangsangan rahasia, yaitu surat yang berisi masalah yang sangat penting dan hanya boleh dibaca atau diketahui isinya oleh orang tertentu yang berhak menyelesaikan atau mengambil keputusan. Poin yang keempat, menurut proses penyelesaian. Menurut proses penyelesaian di sini ada 2 poin. Yang pertama, surat biasa, yaitu surat yang tidak memerlukan tanggapan atau penyelesaian secepatnya tetapi dapat diselesaikan menurut urutan surat yang diterima. Menurut poin yang kedua, surat segera adalah surat yang isinya memerlukan tanggapan atau penyelesaian dengan segera lebih cepat dari surat biasanya. Poin yang ketiga, surat sangat segera adalah surat yang isinya memerlukan tanggapan penyelesaian yang cepatnya harus dilakukan atau diselesaikan pada kesempatan pertama atau prioritas utama. Selanjutnya, poin yang kelima, menurut kegiatan. Di sini menurut kegiatan ada 2 poin. Yang pertama, surat intern adalah surat yang ditujukan untuk lingkungan suatu organisasi atau instansi sendiri. Yang poin yang kedua, surat ekstern adalah surat yang ditujukan keluar lingkungan organisasi atau instansi. Poin yang keenam, menurut sasaran yang dituju. Di sini ada 2 poin. Yang pertama, surat biasa adalah surat yang ditujukan kepada seseorang atau organisasi tertentu. Yang kedua, surat edaran adalah surat yang ditujukan kepada orang atau organisasi yang jumlahnya tidak terbatas. Kemudian bahasa surat yang baik adalah menggunakan kaidah bahasa Indonesia dengan baik dan benar sesuai dengan aturan-aturan penulisan yang berlaku serta bernilai praktis. Maksudnya dalam bernilai praktis ini ialah menggunakan kata-kata yang minimum dapat dimengerti dan penulis mampu untuk menggunakan diksi-diksi secara cepat. Selanjutnya poin yang D, tentang prosedur menyusun surat. Ada beberapa langkah yang dapat dilakukan agar terhindar dari pemborosan waktu, biaya, tenaga, dan efektivitas dalam menyusun surat, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, menentukan tujuan dan masalahnya. Yang kedua, mengadakan pencatatan terhadap masalah-masalah yang akan dikemukakan dalam surat termasuk penyampaian referensinya. Yang ketiga, menyusun masalah-masalah dalam bagian 1 secara sistematis sesuai dengan kaitan dan urutan-urutan masalahnya. Yang keempat, menguraikan atau menjabarkan dalam bagian ketiga ke dalam kalimat surat atau konsep surat. Dan hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menyusun surat dengan baik ialah sebagai berikut. Yang pertama, bagian-bagian surat, kepala surat, tanggal surat, nomor surat, lampiran, perihal, alamat dan salam pembuka. Isi surat, salam penutup, inisial pengetik, dan tembusan. Yang kedua, bentuk-bentuk atau style surat antara lain. Yang pertama, bentuk resmi. Yang kedua, bentuk tulis penuh. Yang ketiga, bentuk lurus. Yang keempat, bentuk setengah lurus, bentuk sederhana, bentuk lekuk, bentuk alinea menggantung. Yang terakhir, bentuk lurus dengan perihal atau pokok surat. Baiklah, itu saja penyampaian materi dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, saya Ristia Aulia Putri akan melanjutkan materi tentang penataan arsip. Pengertian penataan arsip terdiri dari 2 kata, yaitu penataan dan arsip. Penataan sendiri adalah proses pengaturan, penyusunan, dan sistematis terhadap sesuatu. Sedangkan arsip adalah naskah-naskah yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara dan badan-badan pemerintah ataupun swasta atau perseorangan dalam bentuk apapun, baik dalam keadaan tunggal maupun berkelompok, dalam rangka pelaksanaan kegiatan pemerintah ataupun pelaksanaan tugas berkehidupan kebangsaan. Arsip ini diminta untuk disimpan menurut hukum seperti anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, suatu perseroan terbatas, atau disimpan untuk memenuhi kebutuhan manajemen dalam perencanaan dan pengendalian perusahaan seperti perincian negosiasi, transaksi, operasi, korespondensi, pesanan,
faktur atau ringkasan perincian seperti laporan keuangan, laporan persediaan, dan analisis penjualan. Baik, sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Ristia yang telah menyampaikan materi yang ketiga. Selanjutnya materi keempat akan saya sampaikan, yaitu tentang tujuan penataan arsip. Secara intinya, tujuan penataan arsip ini adalah untuk memudahkan penemuan ataupun pencarian informasi secara efektif dan efisien. Dan dalam tujuan lainnya yaitu menjaga kelestarian arsip agar terjaga dengan baik dan utuh, dan juga menghemat tempat dalam penyimpanan arsip tersebut. Dan dalam tujuan lainnya juga berfungsi sebagai untuk penjagaan rahasia arsip agar tidak hilang dan tercecer kemana-mana. Selanjutnya, sistem penataan arsip. Sistem penataan arsip ini harus dilakukan secara sistematis, tertib, dan baik. Nah, ada 5 sistem penataan arsip ini. Yang pertama yaitu sistem sesuai abjad, yaitu berkas-berkas disusun baik itu secara perorangan, perusahaan, lembaga, ataupun organisasi yang terkait disusun dari abjad A hingga Z. Yang kedua yaitu sistem masalah, yaitu berkas-berkas yang berhubungan dengan masalah perusahaan atau kantor disusun secara terpisah-pisah dengan memberi kode dalam indeksnya. Yang ketiga yaitu sistem nomor, yaitu penataan berkas dengan memberikan klasifikasi nomor sesuai dengan penataan arsip yang dilakukan. Yang keempat yaitu dengan sistem tanggal atau urutan waktu, yaitu disusun dengan urutan tanggal, bulan, dan tahun tanpa menghiraukan isi berkas tersebut. Yang kelima yaitu sistem wilayah, yaitu penataan arsip dilakukan dengan sesuai dengan wilayah, baik itu provinsi, kabupaten, kecamatan, ataupun daerah kecil lainnya. Nah, dari sekian materi yang kita sampaikan tadi, maka dapat disimpulkan bahwa korespondensi adalah perihal tentang surat menyurat yang harus diperhatikan betul oleh organisasi ataupun kantor dalam pelaksanaannya. Dan juga terkait dengan penataan arsip adalah hal yang terpenting juga yang dilakukan oleh organisasi atau sebuah kantor ataupun sebuah instansi. Karena dengan arsip tersebut kita dapat menemukan informasi-informasi yang telah di masa yang lalu dan memberikan banyak manfaat dan fungsi dalam sebuah kantor ataupun organisasi. Maka dari hal tersebut sangat perlu dan pentingnya untuk mempelajari tentang korespondensi ini dan penataan arsip apabila kita telah terjun dalam pelaksanaan lapangan yang kita hadapi. Mungkin sekian dari penyampaian materi kelompok 5. Terima kasih telah menyaksikan dan bertahan hingga akhir untuk penyampaian materi dari kami. Kami dari seluruh anggota kelompok 5 mohon maaf atas kesalahan dan kekurangan, dan terima kasih atas perhatian. Dan saya akhiri dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.